Memang di sana ada pendapat yang menganggap bahwasannya makmum cukup dengan bacaan imam berdalil dengan hadis-hadis qiraatul ma'mum, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif kalau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang karena datang dari sebagian para sahabat, pernyataan daripada para sahabat. Namun sebagus-bagusnya sunnah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tetap membaca surat Al-Fatihah. Adapun surat yang lain tidak, tentunya tidak, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan wa idza qara'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika Al-Qur'an dibacakan, dengarlah dan diamlah. Dengarlah dan diamlah. Kita mendengar bacaan imam, kecuali tadi surat Al-Fatihah. Tidak harus kita ikut membacanya. Karena yang turun kepadanya ayat ini, wa idza qara'al Qur'anu fastami'u lahu, dia pula yang menyatakan bahwasanya tidaklah sah salat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dari sini kita dapatkan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah merupakan kewajiban bagi imam maupun bagi makmum di setiap rakaat salatnya, baik salat yang dijaharkan bacaannya maupun salat yang disembunyikan bacaannya. Namun penting juga kita mengetahui setelah ini bahwasanya adab-adab seseorang ketika membaca Al-Fatihah, terutama di dalam salatnya, bahwasanya qiraatul Fatihah murattabatu ghairu marhuna. Membaca surat Al-Fatihah harus tertib, tidak boleh dilangkah-langkah. Habis daripada alhamdulillahirabbil alamin langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak sah bacaannya. Kata Ibnu Qudamah, yalzamuhu ayati bi qiraatil Fatihati murattabah. Harus dia membaca surat Al-Fatihah dengan tertib, musaddada ghairu malhuna, yaitu dengan ditasdid ketika itu ada tasdidnya. Iyyaka, jangan dibaca iyyaka, tapi iyyaka. Itu harus ada dibaca tasdidnya dan tidak keliru yang merusak makna. Tidak keliru ghairu malhunatin fiha lahnan yuhilul makna. Tidak keliru yang kekeliruannya itu merusak makna. Fa in taraka tartibuha aw shiddatan minha aw lahnan yuhilul makna, maka kata beliau bisa merusak salat. Lam yu'tab bi qiraatihi, salatnya bacaannya tidak teranggap. Kalau dia membacanya tidak tertib, di langkah-langkah ayat-ayatnya, ataupun yang tasdid tidak dibaca tasdid, seperti di iyyaka dibaca iyyaka, itu salah. Waladhdallin dibaca waladhdallin, itu salah. Ataupun kekeliruan yang merusak makna, seperti dimisalkan oleh beliau, mislu ayyukatsiri akab, iyyaka dibaca iyyaki, ini fatal salahnya. Iyyaka hanya kepada engkaulah ya Allah, dibaca iyyaki. Ki itu adalah khitab, pernyataan bagi wanita. Pernyataan kepada wanita, hanya kepada engkaulah ya wahai wanita. Tidak pantas dikasrokan kafnya. Atau yudammu ta'u an'amta dibaca an'amtu, ini juga keliru. Yang engkau karuniakan nikmat, jadinya yang aku karuniakan nikmat, jadinya kalau dibaca an'amtu. Au fathi alif fi ihdina dibaca ahdina, aku yang memberi petunjuk kami. Itu salah, itu adalah fatal kerusakannya, bacaannya fatal. Oleh itu kata beliau, lam yu'tad bi qiraatihi, tidak teranggap bacaannya, tidak sah bacanya. Illa ayakuna ajizan an ghairu hadza, kecuali kalau dia memang betul-betul tidak mampu selain ini, dipaksa diajari tetap tidak mampu, hanya seperti itu lain halnya. Itu adalah karena ketidakmampuannya, dia ma'dzur. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah, al-muwalah,
harus bersambung. Artinya ketika membaca alhamdulillah, kemudian jangan ditunggu untuk membaca ayat berikutnya dengan jangka waktu yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelahnya langsung Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jangan alhamdulillahirabbil alamin berhenti lama. Karena ulama mengatakan harus muwalatu fiha, harus bersambung, berkesinambungan bacaan satu ayat dengan ayat yang berikutnya. La yufasilu baina ayatiha bil fasil kabir, tidak memisahkan satu ayat dengan ayat yang lainnya dengan pemisah yang panjang. Dengan pemisah yang panjang. Kemudian perlu diketahui juga ketika membaca ayat Al-Qur'an, kalau ingin bacaannya tersebut diterima, itu harus dengan menggerakkan lidah dan bibir. Menggerakkan lidah dan bibir. La budda minan nutqi aw tahrikil lisani fil qira'ati fis shalah. Harus untuk menggerakkan, mengucapkan dan menggerakkan lisan ketika membaca Al-Qur'an di dalam salat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, kata Al-Baji, wal qira'atu fin nafsi hiya bi tahrikil lisan bi takallumin aw lam yasma' nafsahu wa in lam yasma' nafsahu. Membaca bacaan Al-Qur'an itu walaupun disembunyikan, fin nafsi, qira'atu fin nafsi, membaca untuk diri sendiri, itu adalah dengan menggerakkan lisan, dengan berbicara walaupun dia sendiri tidak mendengarnya. Jadi kalau bacaan yang dalam hati itu tidak dianggap bacaan. Bacaan yang di dalam hati itu tidak dianggap bacaan. Bacaan diri sendiri itu maksudnya adalah bacaan yang dia ucapkan yang tidak terdengar. Apakah terdengar oleh orang lain ataupun dirinya sendiri. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan dirinya sendiri memperdengarkan bacaannya. Cukup dia melafazkan dengan mulutnya bacaannya. Dan justru terkadang terlarang seorang mengeraskan bacaannya. Artinya ingin membaca pelan, artinya tidak dijaharkan, namun mengangkat sedikit suaranya mengganggu tetangganya. Dan itu terlarang karena menyibukkan orang lain. Membaca Al-Fatihah namun terdengar oleh tetangganya. Ini tidak, artinya orang yang di sampingnya, maka tidak patut seperti itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun dia membaca dengan mulutnya tapi tidak disyaratkan dia harus memperdengarkan bacaan yang dia baca tersebut. Ini oleh para ulama mengatakan bahwasanya seperti Ibnu Rajab mengatakan inna qira'atas sir takunu bi tahrikil lisan. Bacaan sir itu adalah dengan menggerakkan lisan, wasafatain dan bibir. Dan banyak lagi pernyataan para ulama sampai Ibnu Abidin mengatakan an-nutqu ruknun. An-nutqu yaitu melafazkan bacaan itu adalah rukun di dalam bacaan. Artinya seorang membaca dalam hati itu belum membaca dia. Membaca itu dengan menggerakkan lisan dan bibir. Bacaan Al-Fatihah dia diam dan membaca di dalam hati, belum membaca Al-Fatihah. Karena an-nutqu yaitu dengan melafazkan itu adalah rukun. Oleh sebab itu para ulama menganggap batal sholat bagi orang yang tidak menggerakkan lidahnya ketika membaca. Sampai Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya mengatakan babu la tujzi'u qira'atuhum fi nafsihi idza lam yuntaq bihi lisan. Bab tidaklah sah bacaan seseorang bagi dirinya di dalam hatinya kalau dia tidak menggerakkan lisannya. Jadi ini ketika kita membaca surat Al-Fatihah, baik kita sebagai sholat sendiri ataupun makmum tetap harus menggerakkan lisannya. Ini beberapa hukum yang kita anggap sebagai pendahuluan kita untuk mempelajari tafsir surat
Al-Fatihah yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, dan kita harapkan dengan pendahuluan yang kita sampaikan ini sebagai pemicu bagi kita untuk tergerak lagi untuk mempelajari makna-makna serta hukum-hukum, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat surat Al-Fatihah, sehingga ketika kita membacanya, kita mempelajarinya, ketika membacanya di dalam sholat kita disertai dengan kita memahami makna, hukum serta kandungan-kandungan maknanya, sehingga bacaan kita tidak sia-sia, kita mendapat faedah daripada bacaan kita, dan kita mendapat pahala, dan kita tidak sebagaimana Bani Israel yang hanya mengucapkan, hanya mengetahui daripada kitab mereka, sekedar membaca saja. Dan kita tahu sesatnya kelompok-kelompok yang sesat, kebanyakannya itu adalah dikarenakan mereka tidak memahami makna-makna Al-Quran serta hadis-hadis sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in, para salafus saleh. Itu sebabnya sesatnya mereka. Mereka salah kaprah ketika memahami tafsir-tafsir surat-surat serta ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Maka penting bagi kita untuk lebih banyak mempelajari Al-Quran, di samping kita mengetahui tentang keutamaan mempelajari Al-Quran secara umum, termasuk salah satunya yang tidak kalah pentingnya kata Syekhul Islam itu adalah mempelajari makna serta hukum-hukum Al-Quran. Kita semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dalam salat yang jahar, kapan sebaiknya makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam atau setelah imam selesai membaca Al-Fatihah secara lengkap? Ini seorang makmum diberi kebebasan. Seorang makmum telah diberi kebebasan. Para ulama menyatakan ketika Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imam liyu'tama bih." Ini hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti. Itu adalah gerakan secara fisik. Adapun secara bacaan tidak disyaratkan makmum melakukannya setelah imam. Makmum melakukan setelah imam. Di sini boleh seorang makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam, dan boleh seorang makmum membacanya setelah imam, sebagaimana di dalam salat sir, karena tidak di dalam salat sir tentunya tidak kita ketahui apakah imam telah membaca surat Al-Fatihah ataupun tidak. Namun yang dimaksud di dalam salat jahar, maka tidak disyaratkan bagi makmum untuk membaca setelah bacaan imam. Namun terkadang dia tertuntut untuk membaca surat Al-Fatihah untuk bersamaan dengan imam ketika imam bacaannya cepat ataupun dia terbiasa dengan ayat-ayat yang pendek. Kalau kita datang membacanya setelah bacaan Al-Fatihah imam, akan menyebabkan keterlambatan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Di sini bagi makmum diberi kebebasan. Tidak ada syarat dia harus membaca surat Al-Fatihah setelah imam selesai membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.